di sana. Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian. Ini saya ambil tema tentang dia atau seseorang yang datang ke Gemini dari bulan Mei ya, bulan Mei tahun 2024 ini. Oke ya. Seseorang atau dia yang datang ke Gemini di bulan Mei tahun 2024 ini ya. Itu ini saya reading sudah di bulan Mei. Kalau ini sudah datang berarti seseorang ini ya, kalau belum ya otomatis kalian tunggu nyampe ke akhir Mei gitu. Oke, yang berarti ini seseorang yang akan datang ke Gemini di bulan Mei tahun 2024. Dan ini untuk Gemini yang lahir di akhir bulan ya, akhir bulan Mei, ini ada seseorang yang datang ya, mungkin ulang tahun kalian, it's okay. Mungkin dia datang di saat kalian ulang tahun ya, siapa tahu ya. Kalian sesuaikan aja energi seseorang ini. Oke. Ya. Dan di sini oke, saya disuruh berhenti untuk apa namanya? Untuk menshuffle dan suruh membaca ini. It's okay ya. 2 kartu. Oke, untuk Gemini ini general ya, saya belum bilang ke kalian ya, ini general reading ya, umum atau kolektif ya. Jadi untuk banyak orang di sini. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Oke. Dia atau seseorang yang datang ke Gemini di bulan Mei tahun 2024 ini ada slow down. Dia ini seseorang yang mempunyai apa namanya, karakter mungkin ya, karakter yang pelan tapi pasti, nah kayak gitu ya. Untuk menjalani semua prosesnya dia lebih ke pelan tapi pasti di sini. Dan dengan energi slow down ini, kalau di hubungan asmara ini mungkin kalian saat ini masih berjalan ya di hubungan asmara, tetapi di sini lebih kayak memberikan energi, ibaratnya energi kalian jalani aja berdua kayak gitu ya. Ke depannya otomatis ada tujuan-tujuan yang pasti yang kalian inginkan, dan kalian lebih ke nggak memberikan energi yang cepat-cepat gitu ya. Itu lebih ke kalian memberikan energi yang pelan tapi pasti. Jadi meskipun sekarang ini kalian jalani di hubungan asmara, tetapi di sini kalian mempunyai tujuan yang pasti ke depannya kayak gitu ya. Oke. Dan mungkin saat ini lebih ke energinya di kalian ini lebih, kalau misalkan kalian saat ini lagi berada dalam proses untuk komunikasi ini, mungkin komunikasi yang on off mungkin ya, itu ini karena diharapkan untuk kalian lebih ke fokus ke kehidupan kalian masing-masing dulu kayak gitu. Dan nanti ada saat dimana kalian akan dipertemukan untuk memberikan hubungan asmara yang lebih pasti, nah kayak gitu ya energinya. Ini ada kepelimpahan loh di kalian nih untuk Gemini ya, ada kepelimpahan, ada kepercayaan di sini. Ini kalian sesuaikan aja ini energinya di kalian ya untuk Gemini. Kalian meskipun ini kartu roman, kartu hubungan asmara, tetapi kalau kalian nggak fokus ke hubungan asmara, mungkin ke karir, keuangan, bisnis usaha, atau kebaikan-kebaikan yang lain ya, itu kalian sesuaikan aja. Yang pasti di sini kalian menjalani proses itu. Di segi karir, keuangan, bisnis usaha kalian ini lebih ke tetap menjalani, aktif, ada keoptimisan, mengusahakan ya, benar-benar memberikan effortnya di situ atau bekerja keras. Jalani aja semua, nanti ada saat dimana kalian akan memanennya, akan mendapatkan hasilnya, nah kayak gitu ya. Ada keberlimpahan nanti ke depannya, dan ada kebahagiaan untuk kalian. It's okay sih. Oke,
Dan di sini ada kepercayaan. Di sini saya nggak tahu untuk karir kalian di bidang apa, tetapi di sini apa yang kalian lakukan ini memberikan banyak kebermanfaatan ke orang lain, ke orang banyak kayak gitu. Ya, itu. Yang pasti di sini optimis aja, kerjakan aja di sini ya. Diminta untuk kalian optimis aja, kerjakan aja, berikan effort aja di semua aspek kehidupan kalian, baik di karir, keuangan, bisnis, usaha, atau hubungan asmara, atau hubungan pertemanan, atau apapun itu ya. Kalian kerjakan aja, usahakan aja, kerja keras aja di sini ya, memberikan effortnya aja. Pasti Tuhan akan memberikan jawabannya dari hasil-hasil yang kalian lakukan, yaitu miracles and blessing. Jadi di sini nanti kedepannya kalian akan mendapatkan keajaiban di sini ya, keajaiban, keberlimpahan, keberuntungan di sini ya. Itu yang sesuatu yang tadinya kalian mungkin ngerasa nggak mungkin, ini akan menjadi mungkin. Dan bagi Tuhan pun juga nggak ada yang nggak mungkin gitu ya, untuk akan kalian dapatkan di sini. Energinya seperti itu sih. Yang pasti ini banyak kebahagiaan yang kalian dapatkan dengan energi gift ini. Jadi apa yang kalian pikirkan ini akan mendapatkan hasilnya ya, dan kalian akan ada kebahagiaan di sini karena akan ada seseorang yang datang memberikan giftnya. Mungkin seseorang ini datang dengan memberikan giftnya, hadiah, kado, kejutan-kejutan. Mungkin di saat kalian ulang tahun, oke ya, itu. Atau yang pasti bulan Mei ini kalian akan mendapatkan banyak kejutan dan kebahagiaan, hadiah, kado, bentuk barang, mungkin bentuk uang, bentuk perhiasan, bentuk apa ya, cincin, rumah, apapun itu ya, kayak gitu ya. Itu ada keberlimpahan yang pasti di sini. Dan ini istilahnya lebih kayak akan banyak yang diberikan ke Gemini ya, itu gift ini atau hadiah, kejutan, kebahagiaan ini ya, kayak gitu. Mungkin ada yang akan mengirimi hadiah ulang tahun ke Gemini, it's okay ya. Energinya seperti itu karena bulan Mei adalah bulannya Gemini juga gitu kan ya. Bulan Mei itu kan kalian ditempatkan dua zodiak ya di sini, yaitu antara Taurus dan Gemini gitu kan itu. Dan kalian di sini lebih ke di bulan Mei ini akan datang dengan seseorang yang memberikan energi ini kayak gitu ya, atau tindakan-tindakan nyata ini kayak gitu sih. Oke. Ya, ada turn on your hotline. Di sini kalian lebih kayak ada kebersinaran di hati kalian di sini, gitu ya. Itu jadi di sini apapun yang kalian lakukan di masa lalu, kebaikan-kebaikan kalian di masa lalu di sini akan mendapatkan hasilnya yang berupa dengan miracle and blessing itu gitu ya. Ini karena kalian mempunyai inner beauty, kebaikan dari dalam hati kalian, kebercahayaan hati kalian. Di sini kalian orang baik gitu Gemini ya. Makanya di sini pertahankan itu ya, dan pertahankan inner beauty kalian, kerjakan semua yang ada di kesibukan kalian tiap harinya gitu ya, usahakan semuanya, perjuangkan semuanya, otomatis tujuan kalian ini akan mendapatkan keajaiban, keberlimpahan, keberuntungan di sini ya. Yang pasti Tuhan akan memberikan keajaiban-keajaibannya di sini ya. Itu sih. Oke. Dan seseorang ini mempunyai energi seperti kalian Gemini ya. Yang datang ke kalian ini seseorang yang baik hati, seseorang yang penuh cinta, seseorang yang penuh kebersinaran dalam hatinya. Yang pasti orangnya baik lah ya kalau saya lihatnya di sini. Oke sih. Wow. Ya, ini seseorang yang pintar untuk berkomunikasi juga di sini. Dan dia sosok yang bisa yang bisa membaca hati, it's okay.
Membaca hati berarti dia insting, intuisi, feeling dia kuat juga kayak gitu ya. Itu oke. Forgiveness. Ya, dia ini sosok yang pemaaf di sini ya. Orang yang pemaaf, orang yang istilahnya di sini seseorang yang ikhlas gitu ya, seseorang yang mempunyai energi di dalam hati ini. Dianya ini sosok yang pemaaf di sini. Oke sih. Dan mungkin ada hubungan asmara di kalian atau hubungan apapun ya, di karir, keuangan, bisnis, usaha. Ini mungkin ada hal-hal yang perlu kalian maafkan di sini kayak gitu ya. Seseorang ini memberikan maaf ke kalian atau meminta maaf ke kalian, kalian sesuaikan aja energi. Yang pasti di sini hubungan kalian ini membutuhkan pemaafan di sini ya, kayak gitu sih. Dan lebih ke kalian saling memaafkan ya, jadi lebih ke hubungan kalian ke depannya ini akan lebih baik, akan ada kebersinaran. Maafkan dengan ikhlas di sini ya, diminta untuk itu apapun kesalahannya di sini. Oke sih. Wow. Yang pasti di sini untuk seseorang ini sosok yang pemaaf ya. Makanya dengan energi memaafkan, energi mengikhlaskan semuanya, itu kebersinaran terpancar di hati dia. Itu oke sih. Wow. Atau ini mungkin seseorang ini pernah datang di Lebaran kemarin kali ya, kayak gitu, atau meminta maaf karena di bulan di hari Lebaran kemarin nggak bisa datang. It's okay. Dan dia datang di bulan Mei ini, siapa tahu ya. Oke. Yang pasti seseorang ini lebih ke mempunyai karakter yang pemaaf gitulah ya. Oke. Ya, bottom of the deck-nya di sini ada physical touch. Dia ingin menemui kalian. Gemini. Oke, yang pasti di sini kalau saya lihatnya lebih ke Oke, ini kenapa saya diminta untuk mengambil kartu yang di bawah ya. Oke, ya, oke, kita reading satu ini. Fokus on love dulu ya. Di sini ada look for the good in everyone. Dia ini sosok yang fokus ke dalam cinta, fokus ke dalam hubungan asmara, fokus untuk mencintai, fokus untuk memberikan energi cinta ke banyak orang atau mungkin ke kalian. Yang pasti di sini seseorang ini penuh cinta di sini ya. Itu jadi kalau saya lihatnya lebih ke dia dikelilingi orang-orang yang mencintai dianya ya, kayak gitu. Kalian juga mencintai dia pastinya gitu kan, itu. Dan si dianya juga mencintai kalian ini sepenuhnya di sini, seseorang ini ya, kayak gitu. Yang pasti seseorang ini penuh cinta, jadi orangnya yang mempunyai inner beauty yang benar-benar heart like gitu ya, hati yang bercahaya di sini. Dan kalian bisa melihat itu, kalian ngelihat orangnya ini memang baik gitu loh. Kalian sudah bisa ngelihat itu gitu lah. Jadi kalian sudah bisa lebih ke kedua belah pihak ya, kalian berdua ini bisa saling melihat kebaikan kalian. Di sini kalian mempunyai hubungan asmara ini, kalian melihatnya karena kebaik hatian kalian berdua kayak gitu ya. Makanya di sini timbullah cinta. Oke. Oke sih. Yang pasti kalian ini dikelilingi penuh cinta ya. Itu. Oke sih. Ya. Dan kalian bisa melihat cinta di hatinya. Dia juga bisa melihat cinta di hatimu. Dan dia ingin ketemu langsung nih di sini ya. Ingin ketemu langsung dengan kalian. Mungkin bulan Mei ini kalian bisa ketemu langsung, it's okay ya. Dan kalian untuk menunjukkan atau mengekspresikan perasaan cinta ini ya dengan physical touch, dengan sentuhan ya, dengan sentuhan, dengan ketemuan. Mungkin kalau kalian masih jauh belum bisa ketemu ya, dia akan menemui kalian secara realita di sini. Dan di bulan Mei ini mungkin kalian bisa ketemu nyata. Dan
dengan physical touch ini lebih ke kalau misalkan kalian masih LDR dan belum bisa ketemu ya, itu ya mungkin kalian bisa video call. Oke. Yang pasti ini dia meminta untuk bisa face to face juga gitu ya. Oke sih. Atau mungkin kalian pernah ketemu dengan seseorang ini. Kalian sesuaikan aja. Yang pasti di sini untuk mengekspresikan perasaan cinta dianya ya dengan sentuhan. Oke. Oke, siapa sih dia? Gemini. Oke. Ya. Yang pasti di sini mungkin bulan Mei dia akan menemui kalian, Gemini. Kayak gitu ya. Oke. Yang tadinya nggak bareng, bulan Mei bisa bersama-sama juga gitu sih. Dan ini karena kalian penuh dengan cinta dengan seseorang ini. Kita lihat lagi ya, seseorang yang datang di bulan Gemini untuk bulan Mei. Oke. Wow. Oke. Page of Cups. Ini orang baru. Ya. Kalau Gemini dealing dengan orang baru ya, ini orang baru yang datang ke kalian. Kalau ini kalian dealing dengan orang lama atau mungkin orang lama yang pernah ketemu gitu ya, itu dia akan memperbaiki hubungan lagi, memperbarui hubungan lagi di sini ya. Dan ini kalian ketemu dengan sangat-sangat happy di sini dengan Age of Cups ini, penuh dengan kebahagiaan nih kalian ketemu dengan seseorang ini. Dan seseorang ini juga bahagia bersama dengan Gemini, ketemu dengan Gemini. Yang pasti ada kebersamaan dengan Gemini ini, dia juga ngerasa sangat-sangat bahagia di sini. Dan dia seseorang ini sosok yang bijak ya, bijak, matang di sini, mempunyai aura wibawa, berkarisma juga. Kalau mencintai sepenuhnya di sini ya, sensitif orangnya, peka, peduli, empati. Ya, di sini bisa memberikan kebahagiaan ke Gemini di sini. Oke sih, kalian sesuaikan aja ya di sini. Ini orang baru atau orang lama. Kalau dengan kartu ini mungkin kalian didatangkan orang baru nih ya. Kayak gitu. Atau orang lama yang memperbaiki atau memperbarui hubungan. Eight of Pentacles, mungkin ini teman karir kalian, teman karir, keuangan, bisnis usaha kalian mungkin ya, atau mungkin partner bisnis kalian, atau di sini seseorang ini saat ini lagi fokus ke karir, keuangan, bisnis usaha, tapi rasa sayang cinta dianya sepenuhnya ke kalian juga di sini. It's okay. Yang pasti di sini sosok dianya ini sosok yang teliti nih ya. Sosok yang teliti, sosok yang detail gitu lah, sosok yang kalau bekerja ini benar-benar penuh dengan ketelitian kayak gitu ya. Oke sih. Kadang lembur juga mungkin. Oke. Dan dari segi karir, keuangan, bisnis usaha ya, ini dia menjalani itu ya, ada perubahan-perubahan lebih baik di sini, ada kebersinaran di karir dia di sini kayak gitu. Meskipun ada perubahan-perubahan di karir dia, tetapi dia tetap menjalani itu, hasilnya ada kebersinaran ya, ada hasilnya kayak gitulah ya, ada hasil yang dia kerjakan. Dan di sini dengan Eight of Pentacles ini ya seimbang nih di segi karir, keuangan, bisnis usaha ini ada kestabilan, ada balancing, ada keseimbangan di situ kayak gitu ya. Misalkan mempunyai uang pun juga nggak nyampe habis gitu ya. Itu misalkan uang masih ada separohnya, ada masukan lagi, saldo masuk lagi, nah kayak gitu orangnya. Nah, itu sih. Dan karirnya mungkin dia memperbaiki karir di sini ya, itu, dan hasilnya membahagiakan, it's okay. Karakter dianya seperti itu.
ya. Oke, yang pasti dia mempunyai keseimbangan nih, keseimbangan di segi karir, keuangan, bisnis usaha, atau mungkin hubungan asmara dengan kalian, atau dia bisa menyeimbangkan, menstabilkan energi dia sendiri, ya, seimbang di segi apa namanya, perasaan dan logika dia. Yang pasti ada keseimbangan di kalian, di dianya, dan dengan kalian pun hubungan asmara mungkin memberikan energi keseimbangan. Mungkin kalian ada hubungan yang menginginkan untuk selalu ada kebersamaan, tetapi hubungan kalian di sini naik turun gitu ya. Tetapi kalian akan tetap bersama dengan seseorang ini, dengan energi itu. Two of Wands. Ya, seseorang ini ada 2 rencana ya di sini, dan saat ini lagi mewujudkan rencana itu atau planning di dianya ini satu persatu. Dan kalau saya lihatnya planning ini akan terwujud satu persatu di sini. Dan di sini ada perwujudan di bulan Mei ini tentang rencana atau planning dia di sini. Terrealisasi ya di sini. Oke sih. Oke, yang pasti dia akan memberikan tindakan ke Gemini juga nih. Ya, mungkin salah satunya tindakan dia ya datang ke Gemini di bulan Mei ini ya, dan dia akan mewujudkan itu. Oke sih. Yang pasti ada tindakan-tindakan di dianya ya. Oke, oh, the Chariot. Ya, ini rencana planning dianya ini satu persatu akan terrealisasi dan terwujud. Dan mungkin di bulan Mei ini dia ada keberhasilan di sini ya. Dengan The Chariot ini ada keberhasilan, kesuksesan di sini yang dia usahakan atau yang dia kerjakan atau apapun itu, yang pasti ada kesuksesan dan keberhasilan di kehidupan dianya di sini. Dia melewati proses naik turun ya, hitam putih. Kehidupan dia pun juga dia sudah bisa menstabilkan itu semua, kayak gitu sih. Jadi proses kehidupan dianya ini ya lebih ke dia memberikan energi fokus ke mencapai tujuan, dan tujuan itu ada hasilnya, yaitu hasilnya ada keberhasilan dan kesuksesan di sini juga sih ya, gitu. Dan ini berkat dari miracle and blessing, berkat dari Tuhan. Dia selalu ada pembimbingan dari Tuhan nih. Ini berjalannya di langit loh. Energinya seperti itu. Ibaratnya di sini lebih ke ada pembimbingan dari Tuhan. Dan dia sudah berada di jalur yang benar orangnya. Yang pasti dia ingin mencapai kesuksesan, keberhasilan ini, baik di hubungan asmara dengan kalian atau karir, keuangan, bisnis usaha juga dianya kayak gitu ya. Itu. Atau apapun itu kehidupan dianya. Oke. Wow. Yang pasti di sini rencana atau planning di dianya ini akan terwujud satu persatu. Wow, ini konfirmasinya kan? Ya. Konfirmasi di dianya di sini Age of Wands. Ya, ini otomatis ada rencana atau planning ya akan terrealisasi dan terwujud, dan ini memberikan kebahagiaan untuk dianya. Dan di sini ini ada peningkatan di sisi spiritualitas, agama, keyakinan dia juga di sini. Dan dia bisa menghirup udara segar, keluar dari kepompong, ini butterfly ya, keluar dari kepompong, dari ruangan yang gelap, dia sudah bisa terbang di sini. Dan seseorang ini otomatis keluar dengan kecantikannya, dengan inner beauty-nya, dengan perubahan sisi spiritualitas, agama, keyakinan dia, atau mungkin dari fisik dianya juga ya, lebih tampan, lebih cantik. Yang pasti dia ada perubahan-perubahan baik di energi dia, apapun yang dia lakukan. Dan ini ada rencana atau planning terwujud dan terrealisasi satu persatu. Ini banyak rencana yang dia susun gitu ya, itu
dan dia bisa mewujudkan planning itu satu persatu di sini, rencana itu, dan hasilnya bisa memberikan kebahagiaan untuk dianya ya, kebebasan untuk dianya, keindahan, kecantikan untuk dianya di sini ya. Oke sih, bisa bebas dari segala permasalahan, dia lebih tenang nanti ke depannya. Oke ya, dia ini sosok yang banyak ide di sini ya, banyak ide, pintar berstrategi orangnya kayak gitu. Jadi untuk menjalani proses kehidupan dianya ini lebih tertata ya orangnya kayak gitu. Dan kalau sudah berjanji dia akan menepati janji dia. Itu oke sih. Wow. Ya. Ini seseorang ini akan memberikan tindakan ke kalian untuk adanya keberhasilan dan kesuksesan itu. Gitu. Dan salah satunya yaitu datang ke kalian di bulan Mei ya, bulan Mei. Wow, ini kenapa saya disuruh kartu ini terus dari tadi. Oke ya, ini lagi. Wow, ini harapan, keinginan, doa terwujud di dianya. Jadi mungkin kalian ini adalah harapan dia, atau dia ini adalah harapan kalian ya. Ini ada doa, harapan, keinginan terwujud di hubungan asmara kalian. It's okay kalau kalian fokus ke karir, ke hubungan asmara ya di sini. Jadi kayak ada harapan, keinginan, doa terwujud dan berhasil di sini. Mungkin planning dia ini untuk mewujudkan harapan, keinginan, doa terwujud dianya ya. Salah satunya hubungan asmara dengan kalian. Yang pasti ini ada keberhasilan dari planning yang selama ini dia rencanakan, yang diharapkan terrealisasi dan terwujud, terutama di segi King of Pentacle, terutama di segi karir, keuangan, bisnis, usaha. Ini ada peningkatan yang signifikan nih. King of Pentacle, dia menjadi bos dari karir dia, usaha, bisnis dia, peningkatan yang signifikan. Oke sih ya. Wow. Ada perubahan-perubahan di karir, dan ini hasilnya benar-benar hasil yang maksimal karena apa yang diharapkan untuk menjadi bos. Oke. Dia bisa berhasil di sini ya. Usaha apapun dia ya, itu kalian sesuaikan aja di sini. Usaha atau bisnis apapun dia mempunyai usaha atau bisnis sendiri ya. Otomatis kan mempunyai usaha atau bisnis sendiri nih karena dia menjadi bos. Kalau di segi karir ASN nih misalkan ya, dia ada kenaikan jabatan, pangkat, kedudukan, posisi, nah kayak gitu. Oke. Bottom of the decknya Queen of Wands. Jadi dia ini sosok yang semua rencana atau planning bisa terrealisasi dan terwujud. Dia bisa menyelesaikan semua permasalahan di sini karena dia pintar untuk berstrategi, pintar untuk untuk menjalani proses itu satu persatu dia wujudkan, dan ternyata harapan, keinginan ya, rencana, planning dia terrealisasi, terwujud semuanya di sini. Doa-doa terwujud juga karena ada miracle and blessing ya di proses kehidupan dianya seperti itu. Jadi istilahnya lebih ke mungkin ada rencana-rencana tertunda gitu, dan dia bisa merealisasikan kehidupan dianya di sini kayak gitu ya. Itu oke sih, dan hasilnya ada pembaharuan yang memberikan kebahagiaan di proses kehidupan dia karena ada Age of Cup ya. Age of Cup ini bisa diposisikan sebagai di hubungan asmara atau di karir, keuangan, bisnis, usaha. Yang pasti dia ada rencana atau planning yang memberikan hasil kesuksesan dan kebahagiaan untuk dianya. Doa, harapan, keinginan dia terwujud. Ini seseorang ini banyak bersyukur nih ya. Kalau kalian mempunyai hubungan dengan seseorang ini ya, kalian bisa sangat-sangat bersyukur di situ ya. Itu oke. Karena dia ini sosok yang terlindungi, dilindungi sama Tuhan dengan energi miracle and blessing ini kayak gitu ya. Apapun yang dia jalani, dia usahakan, dia bisa mencapai itu. Misalkan ada
permasalahan pun juga dia bisa menyelesaikan semuanya ya dengan mudah nih kalau saya lihatnya, karena dia banyak ide, banyak strategi, lebih apa ya, menjalani prosesnya satu persatu gitu, tertata gitulah ya. Itu oke sih ya. Oke. Ya, si dianya ini ada take time to breathe out ya. Di sini lebih ke dia kayak lebih mungkin di sini selama ini dia orang yang tertutup ya, dan dia lebih bisa terbuka dengan kalian, mungkin seperti itu. It's okay. Ini kayak ini tadi kan ada butterfly ya. Ya ini dia bisa terbebas dari semua permasalahan, terbebas dari semua hal yang membuat nggak enak dianya di sini, dan mendapatkan kebahagiaan di sini. Orangnya seperti itu. Oke. Ada waktu dimana dia dia mendapatkan kebebasan itu, atau waktu dimana dia ada hal-hal baru yang bisa dia lakukan di sini. It's okay. Dan hal baru ini memberikan kebahagiaan untuk dianya. Oke sih. Dan dia fokus untuk mencapai itu. Oh, oke, seperti itu ya. Confidence UK to success. Leo, mungkin kalian di-link dengan Leo untuk Gemini. Dia ini sosok yang percaya diri di sini, sosok yang sabar, percaya diri, mempunyai aura wibawa juga di sini. Dan kunci keberhasilan dan kesuksesan itu adalah kepercayaan diri. Jadi dia ini sosok yang berhasil dan sukses karena dia sosok yang confident and independent gitu ya, yang percaya diri dan mandiri pastinya gitu kan. Yang pasti di sini dia ini sosok yang sukses. Tadi ada ya Syariah juga, sosok yang sukses. Dan kunci kesuksesan itu sudah ada di tangan dia. Dan dia lebih percaya diri nih. Orangnya seperti itu. Atau yang pasti seseorang ini percaya diri ya. Misalkan sendiri pun juga oke. Leo, singa itu kalau di mana-mana meskipun sendiri kan percaya dirinya tinggi gitu ya, karena dia menang gitu kan ya. Oke. Orang-orang yang mau mendekat pun juga malah justru takut karena dia sosok yang percaya diri, mandiri, biasanya sabar orangnya gitu kan ya. Itu dan istilahnya kalau misalkan ada seseorang yang ingin menjahati dia pun juga dia lebih ke melihat dengan tenang gitu ya, mendekati dengan tenang. Kalau memang benar-benar lagi istilahnya lagi berada dalam posisi yang nggak baik untuk dia istilahnya nggak pantang menyerah, dia akan maju untuk agar tidak ada orang lain yang berani menyentuh dia gitu ya, kayak gitu. Dalam artian di sini kesabaran dia kalau diganggu di sini dia akan lebih buas daripada hewan-hewan yang lain kayak gitu ya. Singa itu kan hewan yang singa itu raja hutan ya. Raja hutan itu singa atau macan atau harimau, yang pasti itulah yang masuk ke situ gitulah ya. Itu oke. Di sini istilahnya di sini kalau kesabaran dia ini diusik, oh jangan tanya. Nah kayak gitu ya. Biasanya orang yang sabar itu kalau misalkan dikhianati biasanya akan lebih jahat gitu ya, gitu kah? Oke. Ya, makanya hati-hati dengan orang yang sabar. Seseorangnya seperti itu. Yang pasti di sini si dianya ini sosok yang percaya diri dan ada keberhasilan dan kesuksesan di dianya di sini.
Oke. Ya, itu. Dia ini sosok yang pemberani. Meskipun sendiri pun juga berani. Otomatis dengan energi Leo ini ya, itu mungkin dia nggak banyak teman juga gitu loh ya, itu. Jadi mungkin ibaratnya lebih ke apa namanya, lebih ke nggak banyak teman dan dia bisa percaya diri karena dia bisa mengusahakan sendiri. Nah kayak gitu, nggak merepotkan orang lain gitulah ya orangnya. Begitukah? Oke. Pasti orangnya sabar nih ya. Dan di sini ada step out of your comfort zone. Oke. Ya, di sini dia berani keluar dari zona nyaman. Oke. Ya, di sini namanya singa itu di situasi apapun dia akan bisa bisa menghandle dirinya sendiri dan bisa berani dari keluar dari zona nyaman juga, yang otomatis hasilnya akan aman-aman juga nantinya kayak gitu, karena energinya seperti itu orangnya ya. Oke. Kayak gitu. Siapa dia? Kenapa saya tarik energinya besar sekali? Emotion running high. Dia ini sosok yang oke. Kalau singa ini sudah marah ya, emosinya otomatis bisa berubah kayak gitu ya. Emosinya bisa berubah kalau singa marah. Kalian tahu ya hewan singa itu seperti apa kalau marah gitu kan. Itu maka emosinya akan sangat-sangat naik dan akan ada perubahan di emosi gitulah ya. Gitu. Ini sosok dianya ini kan sosok yang baik, peduli ya. Inner beauty-nya ada, kesabaran ada di sini tinggi. Tapi kalau dia diusik orang lain, diberikan emosi yang tinggi untuk energinya dia ya, otomatis emosi dia akan memuncak juga gitu, dan pada akhirnya emosi ini ada di hati dia. Tetapi kalau misalkan orang lain ini ada energi forgiveness ya, orang lain ini meminta maaf ya, itu dia bisa cepat-cepat memaafkan. Oke sih, emotion running high ya, dia bisa lari dari emosi yang tinggi. Wow, iya memang orangnya sabar seperti itu. Meskipun keadaan di sini memancing emosi dia, tetapi mungkin dia lebih tenang kali ya, lebih tenang, lebih diam, lebih bisa mengendalikan diri dan lari dari energi-energi yang toksik itu. Amarah itu kan toksik ya, lari dari emosi amarah itu, dan dia bisa lebih cepat untuk menghandle amarah dia gitu. Oke. Hebat sekali ya. Oke, dia bisa langsung berbalik arah gitu loh. Kalau misalkan dia emosinya tinggi, dia langsung meredam emosi dianya, meredam amarah dia, langsung bisa menenangkan diri dengan kesabaran dia, dengan energi cintanya dia, yang pada akhirnya dia lebih bisa ikhlas memaafkan, yang otomatis semua apa yang dia lakukan di proses kehidupan dia, rencana atau planning dia bisa terwujud dan bisa memberikan kebahagiaan sepenuhnya untuk dia, karena planning satu persatu terwujud dan terrealisasi. Wow, hebat sekali. Ini besar loh saya reading di sini ya, energi di kalian ini. Oke ya, seperti itu. Wow, saya nyampe speechless ya melihat energi seseorang yang datang ke kalian nih, Gemini. Oke, yang pasti dia berada di kondisi yang nggak nyaman, kondisi yang mungkin
memancing emosi amarah tinggi dia, tetapi dia lebih ke meredam emosi itu dengan kesabaran dia, dengan rasa sayang cinta dia, dengan pemaafan dianya di sini. Wow, yang pada akhirnya semua harapan keinginan terwujud karena dia diberikan miracle and blessing, dia diberikan keajaiban, keberkahan, keberuntungan itu sama Tuhan. Jadi ini pembimbingan dari Tuhan sangat-sangat besar ya. Dia bisa mengendalikan semua situasi yang membuat dia kepancing amarahnya gitu. Karena dia di sini sisi spiritualitas agama dia juga kuat dengan miracle and blessing ini ya. Makanya dia bisa menghandle semuanya dengan komunikasi. Communication is key. Itu bottom of the deck-nya. Gemini, mungkin kalian dealing dengan Gemini juga. Atau ini energi kalian sendiri, oke, kalian sesuaikan ya. Itu. Yang pasti seseorang yang datang ke Gemini ini sosok yang mempunyai energi ini, dan kunci keberhasilan semuanya adalah komunikasi. Oke, itu. Dan dia pintar untuk memberikan komunikasi itu. Karena dia mendapatkan hasil kesuksesan dari komunikasi itu. Apapun itu ya, mungkin di karir, keuangan, bisnis, usaha dia ini membutuhkan komunikasi. Atau di hubungan asmara kalian ini yang tadinya slow down ini komunikasi mungkin nggak intens, kemudian kalian atau si dianya ini datang dengan keintenan dalam komunikasi, kalian bisa mencapai kesuksesan, keinginan, harapan, doa terwujud dengan cara itu. Dan ini energi kalian ini ada keajaiban, keberlimpahan, keberuntungan di sini. Oke. Keberhasilan semuanya. Oke. Ya, itu Gemini yang bisa saya readingkan, seseorang yang datang ke Gemini di bulan Mei ini ya, kayak gitu. Oke. Dan ini saya punya 3 channel ini untuk per zodiak ya, untuk Dewi Ratna di sini. Kemudian ada channel yang kedua yaitu love reading khusus hubungan asmara general. Yang ketiga adalah daily reading per hari ya. Itu jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Kalau saya upload video terbaru kalian bisa langsung mengikutinya dan nggak mencari-cari lagi kayak gitu ya. Kayak itu nggak mencari duluan kayak gitu. Untuk kalian langsung bisa buka notifnya aja, kalian bisa langsung ngikutin readingan saya gitu ya. Itu oke. Semoga ini memberikan kebermanfaatan untuk kalian semua. Afirmasikan, aminkan aja energi positif di sini agar menjadi realita dan menjadi nyata untuk kita semua yang menginginkan semua ini terjadi di kita semua gitu kan ya. Itu oke, amin gitu. Oke ya, saya rasa cukup. Kita ketemu dengan video saya yang lain Gemini, dan saya akhiri. Assalamualaikum.